Aku yang memilih kamu. Sekali lagi, aku yang memilih kamu. Itu adalah tema yang membingkai kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada sore hari ini. Salam, teman-teman pemuda Jemaat Gemit Ephatha Zoe, baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang sementara ini beribadah dari rumah, yang sungguh saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya menghentar renungan ini dengan sebuah cerita. Saya percaya bahwa cerita ini pernah saudara-saudara dengar. Tetapi saya mengulangi kembali, bukan untuk kita menghafal jalan ceritanya, tetapi saya mau menjadi pengajaran iman dalam menapaki kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Jemaat Gemit Ephatha Zoe di tempat ini. Pada suatu hari ada seorang pemuda mendatangi seorang bijak yang bernama Aristoteles. Pemuda ini hendak menguji hikmat Aristoteles yang adalah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal pada waktu itu. Pemuda ini membawa seekor anak burung, tetapi ia menyembunyikan di balik punggung dengan kedua tangannya. Saat ia berhadapan dengan Aristoteles, teman-teman pemudaku yang terkasih, pemuda ini berkata kepada Aristoteles, "Menurut Bapak, apakah anak burung yang saya pegang ini hidup atau mati?" Pemuda ini berpikir bahwa jika Aristoteles menjawab mati, maka ia akan melepas burung itu dan terbang. Tetapi jika Aristoteles menjawab hidup, maka ia akan mencekik leher burung itu dan mati. Satu rencana yang sudah tersusun rapi di pikiran para pemuda ini. Karena itu dengan rasa was-was, si pemuda ini menunggu jawaban dari Aristoteles. Kemudian sambil tersenyum, Aristoteles pun menjawab, katanya, "Wahai anak muda, hidup dan mati burung itu ada dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki burung itu tetap hidup, pasti akan hidup. Tetapi jika engkau menghendaki burung itu mati, ya pasti matilah." Saudara-saudara atau teman-teman pemuda yang terkasih, dengan mendengar jawaban tersebut, si pemuda ini mengangguk, kagum dan mengakui kebijaksanaan yang dimiliki oleh Aristoteles. Cerita ini, teman-temanku yang terkasih, mengandung pesan bahwa manusia diperhadapkan dengan kebebasan dalam memilih. Bukan hanya memilih, tetapi juga menentukan dan memutuskan tujuan hidupnya masing-masing. Dalam segala hal, kita bebas memilih. Namun kebebasan itu bukan berdasarkan ukuran-ukuran duniawi, melainkan harus ada dalam pilihan Tuhan sendiri. Contohnya, kalau mau hidup berarti mengikut Yesus. Dan kalau mau mengikut Yesus tentu saja harus mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi tidak sekedar untuk kita mengikuti Yesus, tetapi juga perintah, nasihat, pelajaran, itu juga harus kita mampu lakukan dalam perjalanan hidup kita. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 dibingkai dalam sebuah tema, "Aku yang memilih kamu." Perkataan Yesus ini adalah percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan para murid sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani yang adalah awal penderitaan Yesus Kristus yang pertama. Di malam terakhir itu sekaligus mereka merayakan perjamuan malam. Mereka makan bersama-sama di sana. Di dalam perjamuan makan bersama malam hari itu, sebenarnya Yesus ingin menyatakan semua buah mujizat yang bisa bertumbuh melalui salib. Artinya Yesus mau menyampaikan bahwa di mana ada penyangkalan diri, di sana ada kehidupan.
Di mana ada kematian atas hidup yang lama atau kebiasaan yang lama, di sana ada hidup baru yang dilahirkan. Akulah yang memilih kamu. Perkataan Yesus ini sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada para murid waktu itu, tetapi juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Termasuk kepada kita semua sebagai pemuda-pemudi Kristen yang adalah tulang punggung gereja. Bahwa ia memilih kita semua untuk sebuah rencana dan maksud yang indah. Ia memilih kita untuk meneruskan karya keselamatan bagi dunia. Dan ia juga memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Agar tetap tumbuh dan berkembang sehingga menjadi berkat. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kepada kita sebagai pemuda, baik yang ada di dalam gedung ini maupun sementara teman-teman pemuda yang beribadah dari rumah, sepatutnya lah kita mengucap syukur, memuji dan memuliakan Dia. Sebab oleh kehendak bebas, kuasa dan kasih karunia-Nya, Ia memilih kita secara khusus untuk bukan yang lain. Karena itu jangan sia-siakan panggilan dan pilihan Tuhan atas kita semua. Yang selamanya gereja menyebut kita sebagai tulang punggung gereja, dan juga di dalamnya kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Sebab hidup ini selamat dan menjadi berkat bagi orang lain, itu juga ditentukan bukan orang lain, bukan teman, bukan saudara, bukan orang tua. Tetapi hidup kita selamat itu berasal dari pribadi kita sendiri. Tugas dan pekerjaan pelayanan dalam organisasi pemuda bisa berhasil bukan ditentukan juga oleh badan pengurus, bukan juga ditentukan oleh anggotanya, atau juga bukan ditentukan oleh gereja, tetapi ditentukan oleh pribadi kita masing-masing. Sama seperti jawaban dari Aristoteles tadi dalam cerita, hidup dan mati burung itu ada dalam genggaman tangan kita. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, oleh sebab itu dalam pilihannya kepada kita sebagai pemuda dan pemudi, yang wajib kita renungkan adalah hidup harus sesuai kehendak Allah. Keaktifan dalam setiap persekutuan ibadah adalah salah satu indikator penilaian gereja terhadap kita sebagai pemuda dan pemudi. Apakah kita benar-benar merasa terpanggil, terpilih untuk peduli terhadap gereja? Karena jangan sampai ada yang benar-benar merasa terpanggil dan terpilih hanya berakhir dalam kebaktian perhadapan. Setelah itu menghilang satu-satu. Saya lihat dalam perkembangan organisasi pemuda di Jemaat Gemite Fatasoe. Di sana orang-orang mengerti. Orang-orang yang bertitel mulai dari D3 sampai doktor ada di dalamnya. Tapi mereka punya kehadiran dalam menata pelayanan pemuda yang adalah juga bagian dari tulang punggung gereja. Terkadang berakhir hanya di syukuran perhadapan. Setelah itu membiarkan badan pengurus yang lain bekerja sendiri, sementara yang lain jadi penonton setia. Itu yang terjadi. Padahal kita terpanggil untuk menjadi tulang punggung gereja. Saya terkadang bingung sendiri. Apakah pemuda ini benar-benar tulang punggung gereja? Karena kalau dia menjadi tulang punggung gereja, saat ketua bilang kita kerja, semua harus kerja. Saat ketua bilang harus kita buat seperti ini, semua harus juga berlomba-lomba buat itu. Dengan maksud supaya ada keseimbangan tenaga, pikiran, dan juga materi, bahkan waktu yang kita pakai. Jangan sampai hanya sekedar orang saja atau sebagian orang saja yang bekerja, sementara yang lain lipat tangan, duduk, pangku kaki, minum kopi, merokok, dan seterusnya. Atau jangan sampai ada yang berkata, di jemaat ini pemuda-pemudi terlalu banyak,
sekitar ribuan orang. Tapi saya kasih catatan, misalnya hanya 100 orang, jangan ada yang berpikir bahwa tidak apa-apa, ada 99 ada di gereja, saya di rumah sendiri. 99 ada di gereja. Tapi saya mau bilang kepada teman-teman, Anda sangat berharga. Anda sangat dikasihi Tuhan. Anda sangat istimewa. Karena itu sekalipun Anda tidak hadir dan 99 ada di dalam gereja, sebenarnya pemuda ini lagi pincang. Sebenarnya pemuda ini lagi lumpuh. Satu orang saja hilang. Sebenarnya tanpa sadar kita telah cacat dalam pergumulan pelayanan pemuda. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa jangan merasa bahwa biarkan saja 99 orang beribadah terus-menerus, sementara saya berdiam di rumah. Jangan ada dalam pikiran itu, karena Anda berharga, Anda sangat istimewa. Karena itu datanglah di rumah Tuhan saat ada ibadah, saat ada kerja, atau apapun yang kita lakukan demi kepentingan pelayanan. Saudara-saudaraku, atau teman-teman pemuda yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pemuda dalam konteks masyarakat. Pemuda Kristen ada di tengah-tengah masyarakat, harus menempatkan diri di garda terdepan dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di masyarakat yang berdasarkan kasih. Itu peranan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Artinya pemuda Kristen harus menjadi pelopor terwujudnya Shalom Allah. Kalau tidak percuma. Ada begitu banyak pemuda ketika ibadat, mereka menunggu kapan doa syafaatnya. Kalau khotbahnya terlalu panjang atau doa syafaatnya terlalu panjang, memang ada yang setuju. Yang setuju karena ada kesempatan untuk keluar dan merokok di sekitar gedung gereja. Itu yang terjadi. Padahal pemuda itu adalah tulang punggung gereja. Saya kadang pikir-pikir ini tulang punggung gereja atau karebis gereja. Karena sebagai tulang punggung gereja itu dia harus ada di tengah-tengah gereja. Kalau dia datang dalam gereja untuk beribadah, maka dia harus fokus mengikutinya sampai akhir kebaktian. Terkadang, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau doa syafaatnya panjang, yang lain memang tidak setuju, tetapi yang lain dong senang. Supaya bisa punya kesempatan keluar. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itu berarti pemuda harus memiliki citra yang mengharumkan. Memiliki idealisme. Pikiran juga harus jernih. Mengapa saya bilang pikiran sebagai pemuda harus punya pikiran jernih? Oleh karena banyak hal yang menjadi tanggung jawab seorang pemuda yang sementara gereja percayakan. Bukan hanya gereja, tapi Tuhan pakai saudara-saudara untuk mengemban tugas pelayanan yang suci ini. Karena itu hati dan pikiran itu harus jernih. Kalau hati dan pikiran jernih maksudnya, kalau sudah jernih, nah jangan terlalu kotori dengan alkohol. Yang berlebihan maksudnya. Karena kalau sudah dikotori dengan alkohol berlebihan, maka sesuatu yang kita rancangkan baik, menarik, dan mengagumkan ke depan terkadang tersendat di perjalanan. Dan ketika tersendat dalam perjalanan, biasanya di ujung itu kita nanti marah. Di ujungnya nanti kita satu-satu jalan sendiri. Tapi kalau pikiran jernih, kita laksanakan pekerjaan yang mulia ini dengan baik, maka di ujung dari keberhasilannya pasti kita semua tepuk dada. Nah, karena itu sebagai pemuda harus menjalankan tugas ini dengan pikiran jernih. Pemuda juga harus memiliki semangat yang kokoh, tidak pantang menyerah, tidak larut dalam alam pikiran acuh tak acuh, capek, sibuk, masa bodoh, sinis, dan akhirnya frustrasi.
Pemuda-pemudi saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan pemuda-pemudi Kristen sangat kuat-kuat. Tapi ada yang tidak kuat. Yang tidak kuat itu bukan saja perempuan. Tetapi kebanyakan yang tidak kuat itu adalah pemuda yang laki-laki. Dalam perjalanan di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, coba kita dengar, di mana-mana ada yang gantung diri, kebanyakan laki-laki. Lalu ketika kita tanya kenapa gantung diri, dia pun pacar seputus. Dia putus cinta. Dia terjebak dalam putus cinta. Dan karena itu dia tidak mampu kelola dia punya hati pikirannya. Lalu akhirnya dia gantung diri. Saudara-saudara atau teman-teman pemuda yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ingat, dalam Alkitab, jalan Tuhan yang selalu memilih adalah kaum pemuda. Bukan bapak-bapak lansia, bukan. Tapi yang terbanyak Tuhan pilih itu adalah kaum muda. Untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, ketulusan. Sama seperti Yusuf, salah satunya. Yusuf tidak mau digoda. Apalagi membiarkan diri untuk selalu digoda. Itu Yusuf. Yusuf itu tidak suka digoda. Apalagi dia biarkan dia punya pribadinya sedikit-sedikit digoda, sedikit-sedikit digoda. Kita yang hadir di saat ini, termasuk teman-teman pemuda yang ada di rumah, pasti kita juga punya pikiran, punya harapan yang sama bahwa kita tidak mau digoda. Karena apa? Kita ada dalam godaan itu sebenarnya dia menjurus kepada jurang yang nantinya membinasakan kehidupan kita. Lalu di ujungnya pasti kita akan kecewa, putus asa, menyesal seumur hidup. Tapi yang terkadang kita sendiri yang membiarkan diri. Coba kok dia goda beta terus, kok bet suka nah. Saudara-saudara atau teman-teman pemuda yang saya kasihi. Pemuda harus benar-benar kuat dalam menghadapi situasi. Supaya kuat maka jangan lupa berdoa. Kalau hanya berdoa saja kita tidak kuat menghadapi tantangan. Tetapi juga harus membaca firman Tuhan. Kalau setiap orang rajin membaca firman Tuhan, dia juga tidak kuat kalau hanya sekedar membaca firman Tuhan. Tetapi hendaklah ia juga harus berdoa. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan sebagai pemuda dan pemudi. Jangan membiarkan diri dipermainkan oleh tawaran dunia di luar sana. Tetapi hendaklah melawan apapun yang jahat di sekitarmu. Termasuk perkembangan ilmu dan teknologi yang mungkin merusak dan juga menghancurkan kehidupan kita. Ingat sekali lagi, akulah yang memilih kamu untuk menghasilkan buah. Karena itu hiduplah sesuai dengan ketetapan firman Allah. Maka kita akan diberkati. Amin.